Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema yang lagi viral nih. Konsepnya sih mirip iOS 26, tapi ya walau-walah aku sendiri nggak begitu paham dengan tentang iOS 26. Tapi paling nggak tema ini kalau menurutku sih udah lumayan keren, apalagi buat kalian yang suka dengan tema-tema simpel. So biar nggak terlalu panjang durasi videonya, jadi di video kali ini seperti biasa, nanti di akhir video kita akan memberikan tutorial cara backup dan juga restore temanya, karena tema kali ini temanya dari Theme Store Cina. Bang, kenapa sekarang ini sih sering banget rekomendasikan atau review tema-tema dari Theme Store Cina? Karena di Theme Store Indonesia ataupun di Theme Store Global itu temanya sekarang jelek-jelek banget. Yang berbayar pun sama ya, sekarang jelek. Kalau yang berbayar beli sih aku nggak jadi masalah lah, beli terlebih dahulu untuk di review. Tapi yang jadi masalahnya kan yang berbayar yang berbayar aja jelek, apalagi yang gratis. Karena sekarang ini kayaknya desainer-desainer Indonesia yang powerful banget udah jarang banget update tema-tema yang terbaru. Dan lagi buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, seperti biasa di video kali ini kita akan bagi dua step. Untuk step yang pertama kita akan review total secara keseluruhan untuk tema yang akan kita bahas ini. Dan di video kali ini kita bikin videonya siang hari, jadi mungkin nanti ada suara ayam ataupun suara yang lainnya, anggap aja background lah, non copyright gitu. Dan di sini kita lagi ngopi ya. Buat teman-teman yang belum ngopi, mungkin bisa ngopi terlebih dahulu. Dan oke nih, di bagian atas ini ada widget yang expect-nya keren banget. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Dan di sini juga ada beberapa shortcut untuk ke kayak semacam Bluetooth, center, WiFi, dan juga lain. Ini aktif ya, jika kalian tekan untuk di bagian senternya maka senternya pun akan menyala gitu. Dan ini keren, dan secara keseluruhan semuanya aktif. Dari mulai center, Bluetooth, WiFi, dan juga sinyal semuanya aktif. Untuk icon pack pada tema ini aslinya sih ada perubahan, dia agak sedikit rounded gitu. Dan kemarin itu ada yang bahas ataupun komen di kolom komentar kalau iOS 19 itu nggak ada. Emang nggak ada, kayaknya ada mentok ke iOS 18 gitu ya untuk tema. Dan untuk ikonnya dia nggak membulat, rounded gitu. Dan mungkin untuk ikonnya sama seperti ini. Di bagian control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Di sini clean ya, keren. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini udah membulat layaknya tema-tema iOS gitu. Dan untuk di bagian kontak tema ini dan juga aplikasi sistem yang pasti udah ada perubahan. Sementara untuk setelan ataupun setting, tema ini sama seperti setelan ataupun setting untuk layoutnya sama seperti yang kemarin udah pernah kita review. Begitu pula untuk tampilan di bagian tentang teleponnya. Sementara untuk kontrol volume pada tema ini yang pasti ada perubahan, dia udah mengatasi kontrol volume yang terbaru. Tuh kan ada suara kucing, karena di tempat saya itu banyak banget kucing, dan kebetulan di rumah saya juga ada 2 ekor kucing. Ya walaupun kucing lokal, tapi paling nggak udah bisa menemani keseharian kita yang ada di rumah terus. Dan oke nih, sekarang kita akan membahas untuk tampilan di bagian lock screen. Ya, untuk di bagian lock screen ini keren ya, kayak iOS 26 Glass gitu. Dan jika kalian swipe ke bawah, di sini ada control center ala-ala iOS, dan ini transparan untuk di bagian backgroundnya. Di bagian atas ini juga ada dynamic island. Dynamic islandnya ada 2 ya, ada yang satu membulat dan ini untuk notifikasi, yang satu lagi untuk persentase dari baterai. Dan untuk notifikasi di sini ada beberapa notifikasi yang bisa masuk ke sini, diantaranya ya hampir keseluruhan dari notifikasi dari sosial media ada bisa masuk ke bagian sini, termasuk untuk kontrol ke pemutar musik. Dan ini kalau menurutku sih lumayan keren. Dan oke nih, untuk di bagian bawah sini seperti biasa ada 2 shortcut wajib untuk tema-tema iOS, center, dan juga kamera. Di bagian atas ini ada widget jam yang cukup besar, nama hari, dan beberapa widget lainnya. Dan tahap 2 kali di sini kustomisasi untuk tampilan di bagian lock screen. Untuk pilihan wallpaper cuma ada 3 pilihan wallpaper yang disediakan. Di sini ada setting untuk dynamic island. Buat teman-teman yang mungkin dynamic islandnya ataupun kamera pansolnya agak ke bawah, kalian bisa atur dari sini, dan ini bisa di ke kiri ataupun ke kanan. Karena di sini untuk ininya udah pas ya, saya pilih di 0 aja ataupun 0. Dan untuk naik turunnya di 0 juga, dan untuk di bagian perbesarnya saya pilih yang 86%. Dan untuk di bagian sini, ini adalah widget untuk di bagian sini, widget yang cukup besar. Ada pilihan 6 pilihan widget jam yang bisa kalian rubah-rubah. Dan untuk keseluruhan semuanya simpel ya, nggak terlalu neko-neko. Tapi kalau saya pribadi saya suka yang seperti ini ataupun yang ini. Dan di bagian bawah sini ini untuk mengatur RGB-nya gitu. Dan kalian tap aja seperti ini, maka dia akan biru.
Kalian geser-geser aja seperti ini untuk mengatur saturasi warna dari widget jamnya. Kalau yang sebelah kanan itu widget yang sebelah kanan ya, ataupun dari jamnya. Kalau yang sebelah maksudnya kalau yang sebelah kiri itu widget detik menitannya. Kalau yang sebelah kanan itu tampilan dari widgetnya. Kalau kalian suka yang polos saja, kalian tinggal tap yang di bagian sini, di checklist saja seperti ini, maka untuk widgetnya dan tampilannya akan kembali ke default, ini warna putih. Dan di bagian sini ini widget untuk yang di bagian bawahnya. Kalian bisa menggantinya caranya seperti ini. Kalian tap terlebih dahulu, hilangkan, kemudian kalian pilih widget yang sesuai dengan keinginan kalian. Dan kalau yang sebelah sini, ini bisa kalian atur, ini bahasanya yang bagus dari tema ini bahasanya bisa bahasa Inggris gitu. Jadi nggak keseluruhan semuanya menggunakan bahasa Mandarin. Itu kan jadi 12 Juni. Dan biasanya kalau Mandarin dia kan jadi Kamis gitu, dan ada tulisan Mandarin gitu. Dan kalian bisa aktifkan yang menjadi bahasa Inggris ya. Dan di sini ada light mode dan juga dark mode. Kalau untuk dark mode, untuk widgetnya dia pilihan widgetnya jadi warna hitam gitu. Ini sih sesuai selera ya. Kalau kalian suka yang dark mode, kalian bisa pilih yang warna dark mode. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke tutorial cara backup dan juga restore temanya. Berikut dengan kostumisasi temanya. Karena di sini seperti biasa untuk pergantian wallpaper di bagian lock screen itu ada cara khusus, nggak langsung kita ganti untuk wallpaper yang ada di bagian lock screen. Dan oke nih, sekarang kita udah ada di tema default ataupun tema bawaan dari Xiaomi ataupun Poco kalian. Tema ini udah pasti ada. Ini adalah tema tanpa batas. Dan oke, untuk langkah pertama kalian download terlebih dahulu untuk file backupnya, dan filenya nanti ada di Telegram. Dan setelah kalian unduh seperti ini, nanti kalian klik titik 3 yang di bagian pojok sini, kemudian kalian save to download. Dan oke, untuk langkah selanjutnya kalian buka setelan, kemudian kalian pilih tentang telepon, kalian pilih di bagian cadangkan dan pulihkan. Kemudian kalian pilih perangkat seluler, dan di bagian sini kalian masukkan sandi lock screen kalian ya. Dan oke, kalian unchecklist semua terlebih dahulu aja biar nggak bingung. Kemudian kalian klik di bagian data aplikasi sistem lainnya. Kemudian scroll ke bagian atas, dan di bagian sini ada tema. Kalian checklist saja tema, kemudian kalian cadangkan. Dan ini seperti biasa untuk proses pencadangannya lumayan lama ya. Nanti kita akan percepat videonya biar durasi videonya nggak terlalu panjang. Dan oke, jika udah 100% seperti ini bertanda backupnya udah selesai. Kalian klik aja tanda selesai di bagian bawah sini. Dan oke nih, untuk langkah selanjutnya kalian buka kembali file manager. Kemudian kalian pilih di bagian MIUI. Kemudian pilih di bagian backup, all backup, dan ini foldernya kalian buka aja seperti ini. Klik tahan agak lama, kemudian pilih lainnya. Ganti nama, dan karena ini file backupnya dari tema Cina ya, jadi seperti ini. Jadi belum aku backup ke Timestore Global. Kalian pilih aja seperti ini, kalian ikutin aja. Kemudian pilih semua, kalian salin. Nah, ini kalian hapus sedikit. Terserah mau kalian tambahkan kata-kata lain ataupun enggak, itu nggak jadi masalah. Kemudian kalian klik OK. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian kembali ke file manager. Kemudian kalian pilih folder download. Dan karena tadi kita downloadnya dari Telegram, maka dia nanti ada di Telegram. Nah, ini adalah file tema backupnya. Kalian tekan agak lama, kemudian pilih lainnya. Kalian ganti nama, dan ini kita hapus namanya ataupun nama filenya. Kita hapus semua yang tadi kita pastikan di sini. Oke. Dan kemudian kalian tekan lagi agak lama, kemudian pilih pindahkan. Pilih penyimpanan internal, scroll ke atas, kalian pilih folder MIUI. Kalian pilih backup, all backup. Dan folder yang ini kita masuk dan kita pastikan di sini. Oke, kita kembali. Kita pilih kembali folder MIUI. Kemudian kalian pilih backup, all backup. Dan file yang pertama tadi yang udah kalian hapus bagian nama filenya, kalian hapus. Seperti ini, kalian hapus saja karena udah ada file gantinya dari Timestore Cina gitu. Dan oke nih, untuk langkah selanjutnya kalian buka aplikasi setting tentang telepon, cadangkan dan pulihkan. Kalian pilih perangkat seluler, kemudian di bagian sini kalian masukkan sandi lock screen kalian ataupun sandi kunci kalian. Kalian pilih pemulihan, dan ini adalah filenya, kalian pulihkan.
Dan oke, jika udah 100% seperti ini berarti pemulihan backupnya udah selesai. Kalian klik aja seperti biasa tanda selesai. Dan oke, untuk langkah selanjutnya kalian buka aplikasi Tema dan pilih di bagian profil, kemudian pilih di bagian tema, dan tema yang barusan kita backup udah masuk. Dan untuk langkah yang pertama di sini ada dua tema backup ya. Yang pertama yang ini, kalian klik aja, kemudian pilih di bagian kostumisasi, kalian unchecklist semua aja. Kalau nggak yang ini terlebih dahulu aja, kalian pilih di bagian kostumisasi, ini udah terchecklist semua ya, kalian terapkan. Dan ini tema yang pertama, yang tuan itu nggak kompatibel, kalian klik mengerti aja, nggak jadi masalah. Dan oke nih, untuk tema yang kedua, ini tulisannya Mandarinnya, nggak tahu tulisannya maksudnya apa. Tapi yang jelas tema yang kedua ini juga keren, tapi sayangnya untuk tema yang kedua, kostumisasi di bagian lock screen-nya itu hampir sama seperti tema-tema yang udah pernah kita bahas. Klik di bagian kostumisasi, kalian checklist semua kecuali di bagian layar kunci, kemudian kalian terapkan. Dan oke, untuk hasilnya dia nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, untuk widgetnya dia udah sama seperti yang kita review tadi. Dan untuk di bagian lock screen-nya dia tampilannya seperti ini. Dan untuk dynamic island-nya udah ada. Dan untuk langkah selanjutnya kalian buka aja seperti ini. Kalian pilih tema, kemudian kalian kembali ke bagian profil, pilih di bagian kostumisasi, kemudian pilih di bagian kayu kunci. Nah, yang di bagian sini nih bar statusnya kalian checklist saja. Kemudian kalian pilih untuk yang di bar statusnya, pilih yang ini, kita terapkan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita klik di bagian kayu kunci, kita klik di bagian kostumisasi di bagian bawah sini, dan kita klik yang ada tanda panahnya ini. Dan ini untuk mengganti wallpaper di bagian lock screen. Kalian pilih, dan ini wallpapernya nanti seperti biasa untuk link download backup temanya dan juga wallpapernya saya sertakan di kolom deskripsi. Klik 2 kali, kemudian pilih wallpaper dan pilih yang terakhir. Dan wallpapernya secara otomatis dia nanti akan berganti sesuai dengan wallpaper yang kita terapkan di bagian kostumisasi di lock screen. Dan oke, itu tadi satu buah rekomendasi tema yang mungkin bisa dikatakan hampir mirip seperti tema iOS 26. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian punya rekomendasi tema keren lainnya, kalian bisa menulis di kolom komentar, dan next video nanti kita akan rekomendasikan atau kita review. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.